Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dengan NIM F1G1200007. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang manajemen risiko proyek. Yang dimana manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasikan, menganalisis dan menanggap risiko sepanjang hidup proyek dan demi kepentingan terbaik untuk memenuhi tujuan proyek. Sebuah aspek manajemen proyek yang sering diabaikan, manajemen risiko seringkali dapat menghasilkan peningkatan dan signifikan dalam keberhasilan akhir proyek. Baru selanjutnya itu kegagalan proyek. KLCI Research Group men-survey 260 organisasi perangkat lunak di seluruh dunia untuk mempelajari manajemen risiko perangkat lunak praktik. Nah, poin berikut merangkum beberapa temuan mereka. Yang pertama itu 97% peserta mengatakan bahwa mereka memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Kedua, 80% mengidentifikasi, mengantisipasi dan menghindar masalah sebagai manfaat utama manajemen risiko. Yang ketiga itu 70% organisasi telah mendefinisikan pengembangan perangkat lunak proses. Yang terakhir itu 64% memiliki kantor manajemen proyek. Nah, tujuan dari manajemen risiko proyek dapat dilihat sebagai minimaliskan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Nah, 6 proses untuk yang terlibat dalam manajemen risiko. Yang pertama itu merencanakan manajemen risiko melibatkan memutuskan bagaimana melakukan pendekatan dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek tersebut. Kedua, mengidentifikasi risiko melibatkan penentuan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik masing-masing. Ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif melibatkan prioritas risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dampaknya. Yang keempat, melakukan analisis risiko kuantitatif melibatkan estimasi numerik dampak risiko pada tujuan proyek. Yang kelima itu merencanakan tanggapan risiko melibatkan pengembangan langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan proyek. Yang terakhir itu mengendalikan risiko melibatkan pemantauan risiko yang teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana respon risiko dan mengevaluasi keefektifan strategi risiko sepanjang umur proyek. Baik, selain rencana manajemen risiko, banyak proyek juga menyertakan rencana darurat, rencana mundur, cadangan darurat, dan cadangan manajemen. Yang pertama itu rencana darurat adalah tindakan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan diambil oleh tim proyek jika peristiwa risiko yang teridentifikasi terjadi. Yang kedua itu rencana flashback, dikembangkan untuk risiko yang dampaknya tinggi pada pencapaian tujuan proyek dan diberlakukan jika upaya untuk mengurangi risiko tidak berhasil. Yang ketiga itu cadangan kontingensi atau tunjangan kontingensi. Kontingensi adalah dana yang dimasukkan dalam garis dasar biaya yang dapat digunakan untuk memitigasi biaya atau keterlambatan jadwal jika risiko yang diketahui terjadi. Yang terakhir itu cadangan manajemen adalah dana yang disimpan untuk risiko yang tidak diketahui yang digunakan untuk tujuan pengendalian manajemen. Nah, struktur perencanaan risiko adalah alat yang berguna untuk membantu manajer proyek mempertimbangkan potensi risiko dalam berbagai kategori. Nah, berikutnya itu ini juga memberikan contoh penggunaan teknik pelacakan item risiko 10 teratas untuk menghasilkan perangkat keseluruhan untuk risiko proyek dan untuk melacak tren dalam analisis risiko kuantitatif. Terakhir, bagian ini membahas pentingnya pengendalian ahli dalam melakukan analisis risiko. Yang pertama itu menggunakan matris probabilitas atau dampak untuk menghitung faktor risiko. Orang sering menggambarkan probabilitas atau konsekuensi risiko sebagai tinggi, sedang atau rendah. Misalnya, seorang ahli meteorologi mungkin memprediksi probabilitas tinggi atau kemungkinan hujan lebat pada hari tertentu. Nah, berikut ini perencanaan tanggap risiko mengembangkan respon terhadap risiko melibatkan pengembangan pilihan dan menentukan strategi untuk mengurangi risiko negatif dan meningkatkan risiko positif. 4 strategi respon dasar untuk risiko negatif. Yang pertama itu menghindari risiko untuk menghilangkan ancaman tertentu, biasanya dengan menghilangkan penyebab. Kedua, penerimaan risiko atau menerima konsekuensi jika terjadi risiko. Ketiga, pengalihan risiko atau
pengalihan konsekuensi dari suatu risiko dan pertanggungjawaban pengelolaan kepada pihak ketiga. Keempat, mitigasi risiko atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa risiko dan mengurangi kemungkinan terjadinya. Baik, itu saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.